record, baru saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan mengenai psikologi industri dan organisasi. Dengan nama kelompok, saya sendiri Sabrina Kamilia, Andi Mesia Putri, Lutfiah, dan Rafli. Apa itu psikologi industri dan organisasi? Psikologi industri dan organisasi adalah cabang psikologi yang melakukan kajian tentang fenomena, perilaku, dan proses mental dalam lingkungan pekerjaan. Bagaimana menurut pendapat para ahli? Bloom dan Naylor. Menurutnya, psikologi industri dan organisasi sebagai aplikasi dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah dan konteks bisnis dan industri. Yang kedua, Guyon. Menurutnya, psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dan dengan dunia kerja. A.S. Munandar mendefinisikan psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perorangan atau sebagai kelompok. Teori-teori apa saja dalam psikologi industri dan organisasi? Teori klasik. Teori ini berkembang sejak tahun 1800-an. Teori ini disebut juga sebagai teori tradisional yang menjelaskan organisasi sebagai lembaga tersentralisasi petunjuk yang diberikan bersifat mekanistik, struktural, tanpa adanya kreativitas. Unsur pokok dari organisasi yang pertama disiplin, kedua doktrin, ketiga kekuasaan dan pelayanan. Berkembangnya teori klasik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, teori birokrasi. Teori dalam aliran ini dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Max Weber. Yang kedua, manajemen ilmiah. Dikembangkan oleh Frederick Taylor pada tahun 1900. Dan yang ketiga, teori administrasi dikembangkan oleh Lyndall Urich dan Henry Fayol. Teori neoklasik. Aliran ini muncul setelah teori neoklasik. Teori ini disebut juga teori hubungan manusiawi, dan teori ini muncul untuk menyempurnakan ketidakpuasan terhadap teori klasik. Teori ini menekankan aspek sosial dan psikologis karyawan yang menjadi individu ataupun kelompok kerja. Menurut teori neoklasik, ada tiga hal dalam pembagian kerja, yaitu pertama, perluasan kerja menjadi spesialis pekerjaan. Yang kedua,
partisipasi keterlibatan semua orang dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, manajemen dari bawah ke atas memberikan kesempatan pada bawahan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Teori modern berkembang sejak 1950. Teori ini muncul dari ketidakpuasan dua teori sebelumnya. Istilah yang dipakai dalam menyebut teori modern adalah analisa sistem karena teori ini berpaduan dari teori klasik dan neoklasik. Teori ini melibatkan semua unsur organisasi. Menurut teori ini, semua unsur organisasi saling bergantung untuk menjadi satu kesatuan karena organisasi adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan. Spesialisasi psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, psikologi personalia. Membahas pengelolaan tenaga kerja dari mulai perencanaan, penerimaan, penempatan, pengembangan, hingga pemeliharaan, hingga keluarnya tenaga kerja dari perusahaan. Yang kedua, psikologi konsumen. Mempelajari dinamika perilaku konsumen terkait pengambilan keputusannya dalam melakukan pembelian, serta perlindungan hak konsumen. Yang ketiga, perilaku organisasi. Membahas mengenai tingkah laku manusia di dalam organisasi baik sebagai individu maupun anggota kelompok. Yang keempat, kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini membahas mengenai kesehatan dan keselamatan dalam kerja untuk meningkatkan performansi kinerja organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Yang kelima ada analisis jabatan. Mempelajari susunan dari deskripsi serta spesifikasi jabatan dari setiap pekerjaan. Yang keenam ada ergonomi. Membahas mengenai interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja dan cara menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Yang ketujuh, psikologi sumber daya manusia, yaitu membahas tentang proses pengembangan manusia secara individu, kelompok, ataupun organisasi. Apa saja sih ruang lingkup dalam psikologi industri dan organisasi? Ruang lingkup yang pertama, ada psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu. Perkembangan psikologi sebagai ilmu merupakan eksperimen yang dilakukan dalam laboratorium psikologi yang menggunakan metode ilmiah bertujuan untuk memaksimalkan objektivitas dari temuan yang dilaporkan. Kegiatan utama psikologi eksperimen merupakan masukan bagi psikologi umum yang mengembangkan teori, aturan, dan prinsip yang berlaku. Ruang lingkup yang kedua ada psikologi diferensial. Menurut William Strand dalam bukunya Die Differential Psikologi yang mengulas tentang sistematik bidang dan metode psikologi khusus. Dari psikologi khusus berkembanglah psikoteknik atau yang dikenal dengan psikometri, yaitu cabang psikologi yang mempelajari gejala psikis dari seseorang. Yang ketiga, ada perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja. Psikologi industri dan organisasi dalam dunia kerja dengan dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai tenaga kerja. Psikologi industri dan organisasi mempelajari manusia dalam dunia kerja dan interaksi dengan pekerjaan, organisasi, lingkungan fisik, serta lingkungan psikososial.
Sebagai konsumen, individu menjadi pembeli dan pengguna produk jasa organisasi. Yang keempat, ada psikologi industri dan organisasi di Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemungkinan untuk mengembangkan psikologi dan industri sebagai ilmu yang telah dipahami, tetapi belum dapat dilakukan sepenuhnya. Wawasan apa saja yang terdapat dalam psikologi industri dan organisasi? Menurut Kass dan Rosenwig, tahun 1974, suatu kesatuan keseluruhan yang terorganisasi terdiri dari dua atau lebih bagian, komponen atau subsistem yang saling tergantung dan terpisah dari suprasistem sebagai lingkungannya. Objek yang dipelajari oleh psikologi industri adalah perilaku manusia sebagai tenaga kerja dan konsumen dalam interaksi dengan organisasi. Perilaku manusia dapat dipelajari dalam kaitan 1. Fungsi batas sistem, yaitu calon tenaga kerja. Tenaga kerja terlibat dalam seleksi kerja, tenaga kerja terlibat dalam proses pengadilan, pemasaran, dan penjualan, konsumen maupun perseorang. Yang kedua, ada proses produksi dalam sistem. Tenaga kerja pelaksana yang dikelola, tenaga kerja pengelola atau manajer. Agar tenaga kerja dapat ikut serta dalam pengolahan bahan mentah, maka mereka harus memerlukan pelatihan keterampilan. Kondisi kerja dan psikologi rekayasa harus menyesuaikan lingkungan kerja, fisik dengan keterbatasan kemampuan tenaga kerja. Apa saja ya objek kajian psikologi industri? Yang pertama, ada organisasi, yaitu psikologi industri dan organisasi adalah pengaplikasian psikologi di tempat kerja yang tidak akan terlepas dari organisasi. Pembahasan tentang organisasi dimulai dari desain organisasi, teori organisasi, budaya, perubahan, dan pengembang perilaku. Yang kedua, ada kelompok. Sebuah organisasi berjalan dengan efektif karena adanya kelompok kerja atau sekelompok individu. Kelompok yang termasuk ke dalam psikologi industri dan organisasi meliputi proses kelompok, dinamika kelompok, dan komunikasi. Yang ketiga ada individu. Dalam proses individu ini berkaitan dengan rekrutmen atau seleksi dalam proses pemilihan kandidat pekerja, pengembangan dan perencanaan karir serta proses belajar dalam suatu organisasi. Pendekatan psikologi industri dan organisasi. Terdapat dua pendekatan dalam mencapai tujuan pada psikologi industri dan organisasi. Pendekatan industri. Pendekatan ini berfokus pada penentuan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan organisasi kepegawaian. Yang kedua, ada pendekatan organisasi. Pendekatan ini menciptakan struktur organisasi dan budaya yang memotivasi karyawan untuk melakukan organisasi serta memberikan situasi kerja yang aman dan nyaman. Sekian dari kelompok kami. Maafkan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.